Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka ma'rifataka. Sekedar ikhwan yang saya hormati, saya muliakan Mas Agung dari Kedung Dawa, Pak Haji Bahrudin dari Tipar, terus yang dari Punduan, Gantar, yang jauh-jauh ya, Bapak Idam dari Gantar. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di Majlis Manaqib Syambu Badri Jalani radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula Ketua Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia wilayah Kabupaten Indramayu, Bapak Amiruddin yang hadir di tengah kita, dan juga Bapak Taufik yang sudah hadir. Tinggal pilih Taufik yang mana, Taufik Al-Filani, Bapak Taufik Maulana Ibrahim. Beliau bapak karena sudah punya anak namanya Abdul Qadir, yaitu hebat ya. Itu walaupun beliau menceritakan, beliau sering cerita kesaktian, tapi yang paling favoritnya Syekh Abdul Qadir. Makanya ketika beliau ikut terbawa TPN, karena kalau nongkrong di rapatan Mas Taufik ini walaupun cerita kesaktian, dia favoritnya tetap satu, Syekh Abdul Qadir. Kalau bertanya, tanyakan saja. Bukan wong Jadi karena mahabbah itulah akhirnya dia bisa terbawa oleh Thariqah Qadiriyah As-Salafiyah. Topik yang kedua juga ada. Kalau yang Bapak Taufik, beliau nanti Bapak Amirnya yang akan sambutan ya. Beliau menyampaikan salam dari Bapak Haji Taufik Hidayat. Tadi sore mendadak dipanggil di DPP di Jakarta, Dewan Pengurus Pusat ya. Dewan Pengurus Pusat tadi beliau dipanggil mendadak ke Jakarta sehingga menyampaikan salam, tidak bisa hadir pada malam hari ini. Beliau hanya meminta doa kepada kita. Tujuan utama beliau adalah bersilaturahim, meminta doa kepada kita. Itu saja. Jadi beliau tidak menyuruh kita untuk mencoblos beliau. Urusannya bahaya kalau coblos-mencoblos. Parah ya, ketemu Pak Taufik coblos. Bahaya, coblos ya, urusannya bisa panjang ya. Iya. Terus nggak disuruh nyoblos kita. Sekarang mau nyoblos di mana? Nggak ada TPS yang buka, nggak disuruh mencoblos enggak. Jadi tidak ada urusannya ini coblos mas, tidak ada. Tidak. Sampai mau, saya nggak mau mencoblos. Artinya nyoblos ini nanti TPS nggak ada yang buka. Beliau hanya minta doa kepada kita bersilaturahim sebagaimana ajaran guru kita harus menerima, membantu siapapun. Siapapun yang datang kepada kita harus kita hormati. Ya. Kalau tidak datang, ya bagaimana kita mau menghormati yang tidak datang? Maka menghormati yang datang. Yang tidak datang tetap dihormati. Tetap dihormati. Hadirin sekalian yang saya hormati. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengutip sebuah hadis. Dan Muhammad bersabda, mengutip sabda dari Nabi Dawud alaihis. Nabi Dawud itu nabi yang diutus ke kaum Bani Israel. Beliau punya putra Nabi Sulaiman. Beliaulah yang Nabi Dawud yang membangun Masjidil Aqsa di Palestina. Yang membangun Masjidil Aqsa di Palestina. Beliau punya senjata unik ya. Kalau orang sini mungkin namanya katepel. Kalau dulu mungkin nggak seperti katepel ya. Ada cuma tali, terus di tengahnya ada kain buat melempar itu ya. Buat melempar batu. Yaitu suatu hari bertempur kaum Bani Israel itu dengan raja. Rajanya namanya Jalut. Jalut ya? Ya,
rajanya namanya Jalut. Beliau Nabi Daud itu punya pemimpin namanya Tolut. Tolut. Oh, jangan kebalik. Kemudian Nabi Daud jadi pasukannya. Ketika akan bertarung, itu Nabi Daud bertemu dengan batu. Batu itu bisa ngomong. Batu berkata, kata batu itu, wahai Nabi Daud, bawalah saya. Dibawa. Kemudian ketika akan bertarung itu dulu namanya Mubarozah. Mubarozah itu duel, satu lawan Satu. jadi sebelum bertempur dua pasukan musuh ini saling berhadapan ya, jarak sekian meter, 100 meter. Nah biasanya sebelum bertempur itu ada salah satu jagoan yang menantang. Nah Jalut menantang, kata mana jagoan Bani Israel. Zaman Nabi Muhammad juga ada. Dulu Sayyidina Ali juga ditantang oleh ketika bertempur melawan suku Khaybar Yahudi. Sayyidina Ali bertarung, kalau itu usianya masih sangat muda, Dan Sayyidina Ali waktu itu matanya sakit mata, diludahin sama Nabi Muhammad, diludah seketika itu langsung bertempur, perang, duel, menang. Nah, kemudian yang maju dari pasukan Tolut itu Nabi Daud. Nah kemudian katapelnya dilemparkan sama batu itu, katanya tembus ke kepalanya, mati. Kemudian ketika Tolut menjadi raja, Nabi Daud diangkat jadi menantu. Beliau jadi nabi sekaligus raja. Kemudian digantikan putranya Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu suatu hari pernah tergoda sebagai pelajaran bagi kita itu karena perempuan. Karena Nabi Daud sudah punya istri berapa? 99. Pak Daud, Iya. melu anta Pak. Iya. Yang berisi 2 kan di sini cuma Mas Najib dengan saya. Aduh. Iya. Yang berisi 2 di sini cuma Mas Najib dengan saya. Ada lagi Pak Haji. Iya. Jadi kalau istrinya, iya. Kalau istrinya meninggal tetap dihitung, jangan isi saya 1, ini yang hidup yang meninggal gak dihitung, tetap dihitung yang meninggal juga. Jadi itu masih istri kita. Ya. Iya. Iya, nggak terhitung aja. Ya nanti kita bikin grup sendiri ya. Yang sudah bikin grup sendiri. Lanjut, tekan 5 uga. Tekan Nabi dah tergoda. Beliau digoda oleh setan. Kata Nabi Daud sebenarnya menolak, tapi setan terus membisiki, yang ini belum punya. Ya, yang ini beda dari yang 99. Nabi Daud menolak sebenarnya. Itu karena melihat burung itu begitu bagus terbang, kemudian masuk ke dalam sebuah kolam atau rumah, kemudian dilihat ada perempuan rambutnya panjang sekali. Rambutnya apa? Panjang dan indah. Ternyata dia itu istrinya seorang pasukan, komandan pasukan, namanya Uria. Ada yang meriwayat belum dinikah, baru tunangan. Yang etis memang baru tunangan, karena tidak mungkin seorang nabi merebut istri orang. Kita harus hati-hati dalam memilih riwayat ya. Ada riwayat bahwa itu istrinya, satu riwayat bukan, itu hanya tunangannya. Ya enggak? Maka kita pilih yang mana? Kita yang pilih yang ini, hati-hati, karena ini berkaitan dengan menciderai kehormatan seorang nabi. Mana Uria disuruh perang, Uria yang meninggal dikawin sama Nabi Daud. Perempuan, hati-hati dengan perempuan. Datang dengan setan, pergi dengan setan. Paham ya? Jadi ketika perempuan menghadap kita, itu yang di depan setan. Ketika dia berbalik, kita pun menghadap setan. Di depan belakang itu setan. Tapi ya. ayu Tan. Depan belakang setan. Repot ya enggak? Perempuan gitu, depan iya. Makanya kita punya ini ya. Lihat perempuan, nanti kita tidak mau melihat perempuan.
Hebatnya kemampuan setan. orang lain, masih tidak mau. Kalau ininya aja, kalau nggak jalan ya, iya, rugi mubazir. Lanjut. Doanya begini. Allahumma inni, ada yang pakai dhamir mukhatab berarti tunggal saya, atau pakai inna berarti jamak kami. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku meminta kepadamu supaya aku bisa mencintai kamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintai. Wa hubba ma yuqarribuni hubbak, dan juga aku mencintai apapun yang bisa mendekatkan cinta kepada wa ja'alil hubbaka ahabba ilayya min ahli wa mali wa min al-ma'il barid, dan jadikanlah rasa cintaku kepadamu itu lebih aku cintai, lebih aku inginkan, lebih aku harapkan daripada aku mencintai keluarga saya, ya, harta saya, dan air yang dingin. Sebab ini padang pasir air yang dingin itu sangat berharga dari emas. Enggak disebut emas perak, enggak. Misalkan orang Arab itu bisa bertempur hanya karena sumur, bisa perang suku satu karena air lebih berharga daripada emas. Ini karena banyak yang geletak kan orang kampung wudhu bagi sampahnya, wah beli seember beli wangi. Wudhu itu ya jangan banyak-banyak itu. Ukurannya puter pol ya, jangan. Itu mubazir itu. Ya, secukupnya saja, karena yang kecil saja. Itu namanya mubazir itu. Israf berlebihan. Nah, ini berkaitan dengan pembagian hub, mahabbah, cinta. Dulu ada cinta untuk Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka, cinta untuk Allah itu bahwa kita lebih mementingkan Allah daripada yang lain. Allahu akbar tinggal dan, tapi bakal lagi error mah beli ya, contohnya lagi subuh ya beli juga wadone mas subuh mas error ya beli apa deh imbuh deh subuh ngomongnya imbuh ya mas dia iya ya lagi error ya nggak subuh ngomongnya ayo dia imbuh deh lagi mas Jun ya beli lagi error ya beli lagi error masih ki anduk ya mas apa deh uruk deh anduk uruk ya beli wah repot ya beli lagi error lagi. Jadi cinta kepada Allah harusnya ini butuh latihan kita sedang belajar yaitu melalui penataan hati dengan cara memperbanyak zikir jahar dan zikir hobi. Jadi jangan dianggap remeh zikir jahar zikir hobi sih buat apa? Itu melatih kita agar hati kita terus tertanam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wa hubba man yuhibbuk, yaitu mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Itu kita harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana kita juga harus menghormati guru kita, anak kita, keluarganya sama. Kita juga mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Abu Sa'id Al-Khuraj ketika beliau mimpi bertemu baginda Nabi, beliau berkata, wahai Nabi, aku minta maaf karena tidak bisa mencintaimu sepenuh hati. Tidak bisa mencintai sepenuh karena cintaku hanya untuk Allah Subhanahu. Jawab Nabi bagaimana? Ya, gak apa-apa. Sebab orang yang mencintai Allah pasti mencintai, kata Nabi, pasti mencintai aku. Maka cintai benar Gusti Allah yang mencintai Nabi, mencintai ilmu, mencintai syiar-syiar agama dan seterusnya. Ya, kalau cintanya benar, ya enggak? Lanjut. Kemudian yang ketiga, wa hubba ma yuqarribuni hubba, dan mencintai apa saja benda, makhluk, orang, ya enggak? Yang mendekatkan kita cinta kepada Allah. Ya, duit HP, seneng HP karena HP mendekatkan
Ya, mendekatkan dengan Allah digunakan sebagai mencintai Mang Wirta, ya enggak? Ya. Karena beliau rajin menakiban, ya mencintai ya. Begitu maksudnya. Mencintai siapa saja, apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir adalah cinta dari Allah. Ini puncaknya cinta dari, pertama kita belajar cinta untuk Allah, yang terakhir keempatnya cinta dari, maka semuanya kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makom dari diri kita semuanya karena Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar mencintai Allah sepenuh hati, sepenuh jiwa, sebab Allah sudah berjanji begini, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ada syaratnya, kamu ikuti saya. Saya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal, mengikutkan harus melihat, ya enggak? Nabi sudah meninggal, sahabat meninggal, tabiin, kita mengikuti guru kita, ulama yang punya silsilah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu syaratnya. Nggak bisa kita langsung berkata Gusti Allah, nggak bisa. Kalau kita langsung belajar kepada kitab hadis, nggak bisa. Syaratnya kita harus mengikuti. Kalau mengikuti harus syaratnya melihat. Saya ikut itu, dia harus melihat. Mengikuti guru kita, fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah pasti mencintai kalian. Coba, ada orang punya istri cantik, ayu gembleng, denok tapi beli dengklang. Denok demplon ya, tapi sayang beli nurut dengan lanangnya. Beli no? Lanangnya mangkel beli. Oh ya. Masuk sarapan orang di kopi orang di gawean. Rokokan tuh rokok beli gelap. Kon mumbai beli gelap. Perempuan, kewajiban perempuan bukan mencuci ya. Makanya abah itu bersabda gini, selama kepala masih di atas leher, abah tidak pernah menyuruh Umi untuk mencuci baju. Bisa nggak kita? Nyeker ya. Sambil bilang, aku baik kok. Terus memang gue babulu. Apa tidak pernah menyuruh Umi sampai wafatnya untuk mencuci? Tapi Uminya mencuci nggak? Ya mencuci saja. Tidak disuruh. Kalau kita kan nggak kesempatan ya. Ya pembantu larang semua domba ya beli. Makanya guru kita luar biasa seperti itu. Makanya kita nggak tahu kelebihan keluar biasaan Nabi Muhammad kalau tidak tahu kelebihan seorang wali. Jadi kita belajar wali dulu, maka nanti Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad lebih dari itu. Guru kita seperti itu, tidak pernah menyuruh Umi untuk mencuci. Padahal mencuci itu kewajiban siapa? Bukan kewajiban istri. Dosa gitu, maksa istri untuk saya berang-berang gitu. Ya, buka-buka di Ambura. Buka-buka istri kita mencuci dengan ridho, ya enggak? Walaupun kita setengah maksa ya. Lanjut. Jadi bagai sepir ayu gede nok dempon, kalau istri kita tidak patuh kepada kita tidak akan kalau sampai beruang belanja maning, kalau saya toko na bedak, ya boleh. Tapi bagian istri kita wajahnya biasa ya boleh, wajah biasa, pas-pasan ya boleh, bolak-balik pasar ya boleh. Tapi dia nurut sama kita, ya enggak? Berkhidmat kepada kita seneng enggak? Senang. Duitnya kena kambi ya boleh. Ya begitu, mau wirda ya. Begitu juga Allah. Kalau kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan fasilitas apa saja yang Allah punya untuk kita. Kira-kira logika pendekatannya seperti itu. Ada baik sampai dua anak, siji nurut, siji beli. Emang ini sampean? Nurut. Siji nurut ya beli, siji nurut mau seperti aja kayak beli. Pasti ada perasaan begitu ya enggak? Iya.
Ya kira-kira Allah juga begitu ya enggak kepada kita ya enggak? Kita beli nurut ya beli. Dikira arang arang. Khotaman melahir. Sholat sunnah belajar ya beli. Ya belajar sedikit-sedikit ya kita paksakan. Jadi dalam berbuat itu, dalam beramal kita panduannya gini. Kita mengikuti, harus melaksanakan sesuatu yang dianggap berat oleh hati kita. Aja sing enteng. Paham belum? Orang paham? Paham sih paham. Tapi abot. Dalam beramal kita mengikuti, harus mengikuti sesuatu yang dianggap berat oleh kita. Sing malas. Iya. Bakal sing malas kudu dilakoni. Biasa sing malas kudu urusan ibadah, urusan kebagu, bener beli. Bakal urusan dolanan ya beli. Urusan dikongkon mangan, urusan ngongkon mangan ya beli. Ya urusan mayoran ya beli. Urusan bakar-bakaran ya beli. Bakar terong, bakar welut ya pada ya. Cak welut. Semangat ya beli. Tapi bakal urusan ibadah. Nah, panduannya kata para ulama, justru yang berat itu, yang kita malas harus kita paksa. Nanti nafsu akan tunduk takluk kepada kita. Kira-kira begitu? Ada yang ditanyakan? Pertanyaan? Enggak ada? Banyak. Ada yang disampaikan lagi, Bang Ahmad? Barangkali itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala partisipasi, segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Manakib pada malam hari ini, insya Allah Bapak Taufik akan bersilaturahim lagi apa saja. Siapapun kita terima dari partai apapun, golongan apapun kita terima dengan baik. Kita doakan sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita, dari manapun, siapapun harus kita hormati, kita terima dengan baik. Kita doakan semoga khususnya beliau Bapak Haji Taufik Hidayat mendapatkan rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli